warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kaifahalukum, gimana kabarnya? Sebelumnya perkenalkan, saya Deviliana dengan NIM 2011087 dari kelas PAI 2C. Di video kali ini saya akan mempresentasikan makalah hadis pendidikan dan tema hadis etika guru terhadap murid. Mata kuliah ini diampu oleh Bapak Muhammad Rafiq Anwar. Nah, lagi-lagi kita membahas tentang etika ya teman-teman. Jadi etika itu sangat penting untuk kita semua dan harus kita miliki etika yang baik itu. Dan sebelum kita masuk kepada hadis etika guru terhadap murid, sebelumnya kita bahas tentang pengertian etika guru. Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti karakter, watak, kesusilaan, atau adat kebiasaan. Etika adalah aturan-aturan yang disepakati oleh ahli-ahli yang mengamalkannya, seperti keguruan, pengobatan, kemudian dan lain sebagainya. Guru dalam pendidikan merupakan faktor penting. Guru juga harus memiliki dan mempunyai etika. Jadi sebagai apapun kita, siapapun kita harus tetap beretika. Kemudian kita bahas yang syarat menjadi guru. Menurut Zakiyah Derajat, Muhammad Rokib, dan Nur Fuadi, seorang guru harus memenuhi beberapa persyaratan. Nah, yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Seorang guru, sesuai dengan tujuan ilmu pendidikan, guru harus bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebab ia adalah teladan bagi anak didiknya. Nah, karena kita sebagai umat muslim, jadi kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian seorang guru harus berilmu. Nah, ijazah bukan semata-mata secari kertas, tetapi suatu bukti bahwa pemiliknya telah mempunyai ilmu, pengetahuan, dan kesanggupan tertentu yang diperlukan untuk suatu jabatan. Guru pun harus mempunyai ijazah agar ia diperbolehkan mengajar. Kemudian selanjutnya seorang guru harus sehat jasmani. Seperti kebanyakan ketika melamar pekerjaan sebagai seorang guru, kebanyakan ada persyaratan seorang guru harus sehat jasmani. Jika guru kurang sehat akan menghambat pelaksanaan pendidikan. Kemudian syarat selanjutnya berkelakuan baik. Nah, budi pekerti guru penting dalam pendidikan watak anak didik, dan guru harus menjadi teladan karena anak-anak bersifat meniru. Nah, dari tujuan pendidikan yaitu membentuk akhlak yang mulia pada diri pribadi anak didik, dan hanya mungkin bisa dilakukan jika pribadi guru berakhlak mulia pula. Dalam ajaran Islam, berakhlak mulia itu sesuai dengan suri tauladan Nabi Muhammad SAW. Kemudian menurut Al-Ghazali, kepribadian dan etika guru itu sebagai berikut. Seperti kasih sayang kepada peserta didik, memperlakukannya sebagai anaknya sendiri, kemudian meneladani Rasulullah SAW, dan hendaknya memberikan predikat atau martabat pada peserta didik, tidak memberikan predikat atau martabat kepada peserta didik sebelum ia pantas dan komponen untuk menyandangnya. Kemudian masih banyak lagi.
masih banyak lagi syarat menjadi guru menurut para ahli-ahli. Kemudian selanjutnya kita langsung membahas kepada hadis yang berkaitan dengan etika guru terhadap murid. Yang pertama, hadis pertama ini menjelaskan tentang pendidik itu harus adil. Hadisnya yaitu Anin Nu'man bin Bashir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'dilu baina abnaikum, yang artinya dari Nu'man bin Bashir, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berlaku adillah kamu di antara anak-anakmu. Berlaku adillah kamu di antara anak-anakmu. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Baihaqi. Kemudian yang kedua, hadis kedua ini menjelaskan tentang pendidik harus berniat ikhlas. Hadisnya yakni An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin fankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap amal perbuatan harus disertai dengan niat. Balasan bagi setiap amal manusia sesuai dengan apa yang diniatkan. Barang siapa yang berhijrah untuk Rasulullah, untuk Allah dan Rasulnya, mengharapkan dunia atau seorang perempuan untuk dinikahi, maka hijrahnya sesuai dengan apa yang diniatkannya. Kemudian hadis selanjutnya yaitu tentang pendidik harus berlaku dan berkata jujur. Dari Umar bin Khattab meriwayatkan, Jibril berkata lagi, beritahukan kepadaku tentang hari kiamat. Rasulullah menjawab, tentang masalah ini saya tidak lebih tahu dari engkau. Kemudian selanjutnya, pendidik harus lemah lembut dan kasih sayang. Abu Sulaiman Malik bin Al-Hawaris berkata, kami beberapa orang pemuda sebaya datang kepada Nabi SAW, lalu kami menginap bersama beliau selama 20 malam. Beliau menduga bahwa kami telah merindukan keluarga dan menanyakan apa yang kami tinggalkan pada keluarga. Baik, selanjutnya kita bahas tentang etika guru terhadap murid dalam perspektif hadis. Nah, penjelasan ini masih menyangkut pada hadis-hadis yang saya jelaskan sebelumnya. Guru adalah seorang bertanggung jawab membimbing anak untuk mencapai tujuan pendidikan, yaitu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan setiap kebaikan dan meninggalkan setiap keburukan. Nah, pendidik bertugas menunjukkan hal-hal yang baik untuk dicontoh. Oleh karena itu, seorang pendidik harus mempunyai etika yang baik yang bisa menjadi contoh untuk anak didiknya. Di antara etika guru terhadap murid, antara lain, yang pertama, guru harus memiliki pemahaman. Al-Ghazali menyatakan, sebagaimana yang dikutip Abu Dinata, bahwa guru yang diberi tugas mengajar adalah guru yang selain cerdas dan sempurna akalnya, juga yang baik akhlaknya dan kuat fisiknya. Dengan kesempurnaan akal lah dapat memiliki ilmu pengetahuan secara mendalam, dan dengan akhlaknya yang baik, ia menjadi contoh dan teladan bagi para muridnya, serta dengan kuat fisiknya ia dapat melaksanakan tugas mengajar dan mengarahkan anak muridnya dengan baik dan sesuai target yang diharapkan. Seorang pendidik harus menghias dirinya dengan akhlak yang baik. Apalagi kita sebagai orang yang beragama atau sebagai mukmin. Kita juga harus qanaah dan bersikap zuhud. Kemudian guru harus profesional. Menurut Ibnu Jama'ah, aspek ideal seorang guru adalah tidak menghilangkan aspek-aspek yang lain yang dapat membantunya untuk melaksanakan kewajiban mengajar.
Pokoknya proses mengajar tidak akan terlaksana apabila keahliannya belum sempurna. Kemudian yang ketiga, guru harus bersifat lemah lembut dan kasih sayang kepada anak didiknya. Dalam kaitan ini, Al-Ghazali menilai bahwa seorang guru dibandingkan dengan orang tua anak, maka guru lebih utama dari orang tua tersebut. Menurutnya, orang tua berperan sebagai penyebab adanya si anak di dunia sementara ini, sedangkan guru menjadi penyebab bagi keberadaan kehidupan yang kekal di akhirat. Dalam hal ini, guru berkewajiban mencegah muridnya dari akhlak yang buruk dengan cara menghindarinya sedapat mungkin. Seorang guru ketika memberikan pengajaran hendaknya memakai cara-cara yang lemah lembut dan halus agar apa-apa yang disampaikannya dapat diserap dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian adab selanjutnya yaitu guru harus berbicara jelas dan sesuai kadarnya. Hadis Anas riwayat Bukhari dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diulangnya 3 kali hingga dapat dipahami, dan bila mendatangi kaum, beliau memberi salam 3 kali. Kemudian adab selanjutnya, guru tidak boleh mempersulit anak didiknya. Dari hadis Abu Durdah dari ayahnya riwayat Al-Bukhari tentang larangan mempersulit anak didik. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Permudahkanlah dan jangan kamu persulit, dan bergembiralah dan jangan bercerai-berai." Dan beliau suka pada yang ringan dan memudahkan manusia. Hadis riwayat Bukhari. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya itu hendaknya seorang pendidik mengajarkan kepada anak didiknya dengan sesuatu yang mudah dimengerti dan dicerna oleh anak didik. Jangan mengajarkan yang sulit-sulit. Hendaknya seorang pendidik ketika mengajar tidak boleh berperilaku dan sesuaikan dengan kondisi anak yang perlu ada humornya juga. Kemudian berilah kasih sayang agar anak atau peserta didik selalu dekat dengan guru. Sesekali berikan motivasi sebagai suatu proses mengantarkan murid kepada pengalaman-pengalaman yang memungkinkan mereka dapat belajar. Selanjutnya, pendidik harus memberikan hak didiknya secara adil. Biasanya banyak kan ya, ada yang sebut, guru ini pilih kasih, guru itu pilih kasih. Seharusnya seorang guru harus berperilaku adil kepada anak-anak didiknya. Kemudian adab selanjutnya, guru harus berniat ikhlas. Pada hakikatnya setiap apapun yang kita kerjakan harus kita niatkan ikhlas lillahi ta'ala. Kemudian adab selanjutnya, guru harus berlaku dan berkata jujur. Seorang pendidik harus bersifat jujur kepada peserta didiknya, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh malaikat Jibril tentang hari kiamat, beliau menjawab, "Saya tidak tahu." Jadi kalau tidak tahu kita jawab tidak tahu. Seorang ilmuwan, guru, dan pendidik harus bersifat jujur dan terbuka. Apabila ditanya seseorang tentang suatu hal yang tidak diketahuinya, ia harus berani mengatakan tidak tahu. Jangan bergaya serba tahu. Jangan mengada-ngada untuk menjaga gengsi keilmuan. Nah, mungkin hanya itu saja presentasi dari saya. Jadi, kesimpulannya yaitu yaitu guru adalah seorang tokoh yang diguguh dan ditiru oleh anak didiknya. Oleh karenanya, guru tetap harus beretika yang baik. Kemudian kita sebagai calon guru pendidikan agama Islam, hendaknya kita sebagai mahasiswa mampu
memahami dan mengimplementasikan etika guru terhadap siswa yang terdapat di makalah dan yang telah saya jelaskan, agar kita nantinya menjadi guru-guru di masa depan yang bisa lebih memperhatikan etika, dan tentunya sifat kita akan dicontoh oleh anak didik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.